Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta pretest PPG khususnya guru SD. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Khusus di video ini kita akan bahas tentang waktu tempuh karena di video sebelumnya kita sudah bahas tentang jarak tempuh. Nah, pembahasan ini saya sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru yang dikeluarkan oleh ppg.kemdikbud.go.id. Bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan kisi-kisinya, silahkan bisa di-download di ppg.kemdikbud.go.id. Nah, baik langsung saja kita ke kisi-kisinya dulu, kita bedah kisi-kisi ini. Di kisi-kisi disebutkan bahwa konsep teoritis dan pemecahan masalah matematis pada materi Kapita Selecta, pola bilangan, aljabar, trigonometri, dan logika. Nah, nanti di soal akan diberikan atau disajikan masalah tentang gerak alat transportasi atau perpindahan alat transportasi bisa dari kota A ke kota B yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, terkhusus di video kali ini kita akan menghitung waktu tempuh, yaitu di sini ya. Kita akan menentukan waktu yang dilalui oleh transportasi. Oke, sebelum kita ke soal-soalnya, perlu kita bahas apa sih itu kecepatan, apa itu jarak, apa itu waktu. Kecepatan ialah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan internasional dari kecepatan yaitu meter per second. Nah, kalau itu kan untuk kecepatan benda yang bisa kita lihat secara langsung, artinya eh, dalam waktu detik itu bisa kita lihat set gitu. Misalkan pergerakan kelereng dari titik A ke titik B itu kan cuma beberapa meter atau beberapa sentimeter. Itu kan bisa kita amati dengan second. Tetapi kalau ini adalah alat transportasi yang disebutkan di kisi-kisinya adalah transportasi. Kalau transportasi itu memakai kilometer per jam. Oke. Berikutnya jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan beberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan internasional dari jarak yaitu meter. Nah, karena di sini adalah jarak tempuh kendaraan atau transportasi, maka itu menggunakan kilometer. Berikutnya waktu merupakan interval antara dua buah keadaan kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu second atau detik. Nah, kalau ini kan waktu yang bisa kita amati, misalkan perpindahan kelereng. Karena ini adalah perpindahan alat transportasi, maka kita menggunakan jam. Oke. Nah, ini merupakan beberapa rumus kecepatan, jarak, rumus waktu. Rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T. V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak tempuh, dan T itu adalah waktu tempuh. Kemudian rumus jarak adalah S sama dengan V dikali T. Kemudian rumus waktu T sama dengan S per V. Jadi, nah karena khusus di video kali ini kita akan menghitung waktu tempuh, maka kita menggunakan T sama dengan S per V. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Jarak antara Jakarta ke kota Bogor adalah 60 km. Rosa berangkat ke Bogor dengan sepeda motor pukul 7.30. Kecepatan rata-rata Rosa adalah 40 km per jam. Pertanyaan pertama, berapa lama waktu tempuh yang diperlukan Rosa untuk sampai ke Bogor? Oke, pertanyaannya adalah waktu tempuhnya. Untuk menghitung waktu tempuh, T sama dengan S per V. T itu adalah waktu. Kita tulis ulang, T sama dengan S per V. Maka S yaitu, apa itu S? Jarak tempuh. Jarak tempuhnya berapa? 60 km. Di sini ya jarak tempuh ini. Ada jarak. 60 km dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya berapa? 40 km. Maka kita tulis di bawahnya 40 km.
Sekarang T sama dengan 60 dibagi 40 berapa? Yaitu 1,5. Ini adalah 1,5 jam. Atau T sama dengan 1 jam 30 menit. Ini adalah waktu tempuh untuk jawaban yang A. Nah, sekarang untuk jawaban yang B, pukul berapakah Rosi tiba di Bogor? Maka untuk menghitung jam berapa atau pukul berapa dia sampai, maka kita tulis dulu jam berapa dia berangkat. Kita tulis jam berangkatnya adalah jam 7.30. Kemudian dia menempuh dengan waktu tempuh yaitu 1 jam 30. Maka 1 jam 30-nya kita tulis di bawah. 1 jam 30 menit. Nah, kita jumlahkan saja 0 tambah 0, 0. Nah, 3 tambah 3 itu kan 60. Jadi 60 menit itu sama dengan 1 jam. Maka kita tulis 1 jam di sini. Kemudian kita tulis 0 di sini. Sekarang 1 ditambah 7 ditambah 1 yaitu 9. Maka Rosi tiba di Bogor pukul 09.00. Oke, kita tulis saja Rosi tiba di Bogor pukul 09.00. Oke, itu untuk pembahasan soal yang pertama. Berikutnya kita akan bahas soal yang kedua. Bus Trans Lampung berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km. Jarak antara kota A dan kota B adalah 175 km. Jika bus Trans Lampung tiba di kota B pukul 12.00, jam berapa bus Trans Lampung berangkat dari kota A? Nah, di sini keberangkatannya yang ditanya, kalau tadi tibanya. Oke, yang pertama kita harus tentukan adalah berapa sih jarak, bukan jarak ya, berapa sih waktu tempuh dari kota A ke kota B. Oke, kita tulis T sama dengan S per V. T sama dengan S itu apa tadi? S itu adalah jarak, yaitu 175 km. Dari mana 175? Dari sini. Itu jarak antara A ke B per V. V-nya berapa? V itu adalah kecepatan, yaitu 70 km. Maka kita tulis 70. Sekarang, T sama dengan 175 dibagi 70 adalah 2,5. Ini berarti 2,5 jam. Atau T sama dengan 2 jam 30 menit. Oke. Nah, itu adalah waktu tempuh yang dibutuhkan. Sekarang yang ditanyakan adalah jarak, bukan jarak. Yang ditanyakan adalah jam berapa ia berangkat dari kota A. Oke, berarti caranya adalah kita tulis dulu tibanya pada pukul 12.00. Kita tulis 12.00 dulu. Kemudian baru kita tulis di bawahnya adalah waktu tempuhnya yaitu 2 jam 30 menit. Nah, kalau ditanyakan adalah waktu berangkatnya, berarti ini kita kurangi. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3 tidak bisa kita ambilkan dari sini. Ini maka pindah 1 jam ke sini bakal menjadi 60 menit. Jadi 6 dikurangi 3 adalah 3. Kemudian di sini tadi dikurangi 1 jam kan, berarti di sini 11 jam 11. Nah, maka 11 dikurangi 2 adalah 9. Maka Trans Lampung itu berangkat dari kota A adalah jam 9.30. Jadi bus Trans Lampung berangkat dari kota A pukul 09.30. Oke. Itu ya untuk pembahasan kisi-kisi pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Jangan lupa video ini share agar teman-teman Bapak Ibu guru juga bisa belajar bersama dengan kita. Agar nanti mereka juga diberikan kemudahan, Bapak Ibu guru juga diberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita Bapak Ibu guru.
Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.